Kesempatan kali ini sebagai janji saya ngadain sharing-sharing lah, sharing-sharing tentang jualan online. Jualan online yang memang salah satunya berpengaruh dari sektor uh, CSing. CSing yaitu yang mungkin orang bilang banyak di apa ya, teknik closing. Nah, sementara sebenarnya nggak cuman teknik closing aja. Banyak faktor yang sangat berpengaruh dari sektor untuk jualan ini, entah itu bisnis online ataupun offline, kita tetap sama harus ada faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya usaha jualan. Ya, kalau di sini kan kita bahas uh, jualan online. Nah, kita langsung ke 5 faktor yang mempengaruhi berhasilnya usaha jualan online. Oke, okay, next. Bentar, ada agak ngalangin. Nah, di sini saya disclaimer dulu. Disclaimer, tidak ada jaminan dengan mengikuti webinar atau sharing-sharing ini teman-teman akan langsung jago jualan, karena sejatinya akan butuh waktu dan action alias usaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan semua materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Mungkin bisa saja mirip dengan pengalaman e-commerce yang lain, atau juga ada yang belum pernah mengalami. Oke, di apa screen share ini jelas nggak? Cek. Jelas Kak. Oke, kita lanjut. Closing itu penting karena tanpa penjualan, closing itu yang mungkin penjualan ya. Karena tanpa penjualan, bisnis atau jualan apapun akan mati. Sebagus apapun bisnis plan kita, kalau tanpa penjualan ya tetap aja nggak bakalan ada untung. Kadang ada yang bilang bisnis dulu atau jualan dulu. Kalau menurut saya harus jalan dua-duanya, harus bareng. Karena bisnis tanpa jualan nggak ada bisnis. Begitu juga jualan, kalau jualan tanpa bisnis itu bisa. Contoh, tukang gorengan, tukang bakso gitu. Meskipun tukang bakso bisa termasuk bisnis, karena menurut saya tukang bakso itu nyiapin dari awal sampai akhir, dari mulai pengadaan barang sampai penjualannya juga. Kalau reseller kayak saya lah sekarang, karena memang saya belum belum lagi masih masa penjajakan membuat brand sendiri, ya masih disebut bukan bisnis, karena hanya beli barang jual lagi, meskipun cash flow tetap harus diperhatikan. Oke, okay, next. Nah, cuman sering bahwa closing itu seperti angan-angan, seperti hayalan, karena tidak sedikit eh, teman-teman advertising, khususnya ya teman-teman saya di ya mungkin ada yang ngalamin juga, teman-teman yang di Facebook ad itu iklan udah bagus, iklan udah bagus, tetapi closing rate-nya rendah. Nah, terus harus gimana dong? Nah, lanjut. Kita harus paham dulu dengan asas bisnis, yaitu 5W 1H. 5W itu apa aja? Who. Who itu siapa marketnya. Nah, kalau sebenarnya dari sisi bisnis, meskipun ini bukan materi utamanya, ini hanya pengenalan aja, karena dari mulai marketing sampai selling itu sangat berkaitan. Kita nggak mungkin tahu cara
selling atau menjual tanpa kita tahu market kita siapa. Nah, saya sarankan teman-teman untuk mempelajarinya lagi di sektor bisnis yang teman-teman sekarang geluti. Contoh, kita lagi jualan online ataupun jualan mobil seperti Mas Radit. Mungkin kita harus lebih menggali lagi siapa market kita. Siapa market kita, jangan salah menentukan marketnya. Bisa jadi salah satu alasan gagal closing. Sebagai contoh, Mas Radit jualan mobil ke anak SMP. Mungkin ada kemungkinan kalau memang anak sultan bisa jadi closing gitu. Tapi kalau anak biasa jauh lah kemungkinannya. Oke, yang kedua, when, kapan atau di mana Anda berjualan. Nah, salah satu alasan kedua gagal closing itu kita kurang paham menempatkan waktu ataupun diri kita, jualan kita di tempat yang kurang tepat. Contoh, kita jualan kalau saya contohkan di sini, kita berjualan produk di tempat yang udah banyak kompetitornya tanpa kita mengetahui kompetitor kita siapa, strategi mereka seperti apa. Nah, oke. Next, apa yang kita jual? Produk yang mungkin salah satu alasan kita susah berjualan itu produk kita yang kurang tepat dengan market, kurang relevan dengan market yang sudah ditentukan. Contoh, kalau saya jualan alat dapur, sementara marketing dalam Facebook Ad saya tujukan untuk audiens laki-laki, mungkin ada yang beli, tapi secara materi kita harus mengarahkan sesuai targetnya gitu. Jangan sampai kita contoh lain, kita ngiklan hijab tapi bintang iklannya berkumis, mungkin agak risih juga gitu. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menjual? Cara Anda menjual itu salah satu teknik jualan, faktor penting menuju closing. Cara jualan itu entah itu cara kita berinteraksi, entah itu cara menentukan harga gitu. Mungkin bisa jadi dalam menentukan harga itu ada yang memang benar-benar contoh kayak marketplace itu biasanya mereka bakar uang duluan biar lead banyak dulu, nanti mereka sedikit-sedikit naikin. Contoh Lazada dulu yang sering gratis ongkir, banyak promo, sekarang sedikit-sedikit si ongkir mulai mahal, pasti di atas angka 10 ribuan lah. Oke, seperti itu dalam contoh kurang tepatnya kita mempraktekkan lah cara kita. Oke, lanjut. Nah, di sini yang saya janjikan itu why, kenapa kita gagal closing lah kasarnya. Nah, di sini saya mencontohkan Mas Radit karena kalau mencontohkan orang lain kurang tepat mungkin. Nah, caboy atau calon buyer itu butuh alasan untuk apa? Untuk beli dari kita. Entah itu alasannya memang butuh atau ingin. Need sama want-nya itu saling berhubungan gitu. Need sama want-nya saling berhubungan. Oke. Seperti mungkin teman-teman di sini kalau mau beli produk apapun, entah itu mungkin kemarin yang ikut kelas Messenger
sampai menentukan, ya saya mau ikut kelas messenger. Karena entah itu karena harga alasannya, entah itu karena memang suatu kebutuhan. Gitu. Nah, saya contohkan di sini, sebelum si buyernya menyatakan, yes bro, saya pesan mobil Wuling tipe A atau tipe Cortez atau tipe apalah gitu. Nah, di situ kan sebelum si buyer atau si konsumen bilang seperti itu, mereka masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang mereka pikirkan. Nah, atau dengan contoh, oke Kang, saya daftar kelas CS Militan. Seperti yang kemarin Mas Arsi dari Cikarang itu ada permintaan ini gitu seperti ini. Atau oke Kak, saya pesan hijabnya yang warna hitam ya. Nah, kita kan dari sebelum si buyer itu bilang kata yes atau oke jadi beli, mereka butuh alasan-alasan. Entah itu alasannya berbentuk yang tadi saya bilang kebutuhan ataupun keinginan. Bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa karena memang butuh produknya, bisa karena memang percaya sama penjualnya. Tapi si dua ini, contoh dua ini memang butuh dan percaya, ini saling berkaitan. Karena orang atau konsumen, calon konsumen kita itu nggak akan beli kalau tidak butuh atau kalau tidak percaya sama bayarnya. Contoh, saya pernah jualan di marketplace Facebook. Karena itu akunnya baru, saya posting ada lead yang masuk. Pas mau closing, mungkin dia lihat-lihat dulu profil saya. Tapi profilnya emang bukan profil asli. Terus dia bilang, kok jualan nggak punya teman jualan di Facebook tapi nggak punya teman di Facebooknya. Ini jangan-jangan akun fake. Nah, sampai memang nggak terjadi closing gitu. Itu salah satu alasan orang jadi beli itu percaya sama sellernya atau penjualnya. Nah, dari faktor kelima, yang barusan saya sampaikan, akan terjadi dua sisi alasan. Entah itu alasan yang pertama itu closing, ataupun alasan kedua gagal closing. Kalau alasan closing itu kita janganlah, udah yang pasti yang tadi butuh, alasannya butuh sama mungkin percaya sama penjualnya. Alasan kedua yaitu gagal closing. Otomatis kita nggak menjual, yang seperti saya sampaikan barusan, karena si akun saya untuk perjualan FBMP-nya nggak ada temannya, nggak ada pertemanan gitu. Otomatis si konsumen tersebut, si calon buyer, nggak percaya dan terjadilah gagal closing. Lalu, apa yang membuat calon buyer tidak jadi membeli produk kita? Banyak alasan si buyer itu gagal closing. Salah satunya, apa yang membuat calon buyer tidak jadi membeli produk kita? Salah satunya mungkin harganya yang mahal. Entah itu kalau di online bisa mahal ongkirnya ataupun mahal produknya. Itu salah satu contoh mengapa atau kenapa orang nggak jadi beli produk kita. Kemudian yang kedua, servisnya buruk. Entah itu cara kita menerima telepon, entah itu kita chatnya semrawut, kata-kata nggak disusun lah kata-kata untuk template si chatnya, ataupun bisa jadi slow respon. Si calon buyer ngechat kita jam 1 siang, dibalas jam 1 malam. Nah, mungkin itu salah satu dari contoh pengalaman saya gitu. Oke,
Sejauh ini, apakah saya terlalu cepat dalam menjelaskan atau ada yang bisa diperbaiki sama saya? Cek. Ataukah cukup jelas semua? Oke, siap. Oke, lanjut ya. Nah, adapun tips dari saya, jika kita bikin list, anggap kita gagal closing. Dalam setiap gagal closing itu kita punya catatan tersendiri. Catatan sendiri, contoh entah itu akan ada juga si calon buyer itu yang bilang harganya mahal banget. Nah, itu kita tulis juga. Harganya mahal. Nanti sepertinya ini masih CS-nya jutek gitu. Atau CS-nya kurang enak diajak ngobrol gitu. Nah, itu bisa jadi karena kalau menurut pengalaman saya, penjualan atau proses closing sangat dipengaruhi dengan trust atau percaya. Kalau si orang tersebut sudah percaya, mau di gimana pun juga tetap closing gitu kasarnya. Mau itu produknya jelek, mau itu produknya seperti apapun. Lah contoh lah seperti ini. Saya pernah belajar branding dari Mas Dodi Zulkifli tentang membangun trust dalam sebuah brand. Contoh, saya punya produk yang sama persis dengan Pepsodent. Entah itu warnanya, entah itu kualitasnya, karena pabriknya pun saya maklun di tempat yang sama Pepsodent maklun. Tetapi si Pepsodent nge-branding udah lama banget. Dan orang udah benar-benar trust bahwa itu pasta gigi yang memang sudah terpercaya secara produk. Meskipun si Pepsodent ini tidak berbentuk manusia gitu. Nah, lalu saya bikin sebuah produk yang namanya Mulyadiden. Nah, kira-kira dari unsur tersebut, trustnya konsumen kepada Mulyadiden otomatis lebih kecil daripada Pepsodent. Yang notabene Pepsodent udah melenggang di TV, udah melenggang di internet secara brand awareness mereka. Entah itu di Facebook ataupun di internet lah, intinya semuanya. Nah, seperti itu mungkin gambaran tentang trust. Karena trust itu tidak hanya selalu harus berbentuk manusia, tapi bisa mungkin trust bahwa produknya memang qualified, berkualitas, ataupun karena distribusinya yang sudah oke gitu. Nah, mungkin itu salah satu bentuk trust, bentuk servis mungkin bisa. Nah, tips yang tadi tambahkan catatan-catatan untuk kita perbaiki yang masih kurang maksimal. Nah, intinya sih kalau menurut saya antara marketing sama selling itu harus benar-benar relevan. Jangan sampai di marketing kitnya, anggap di iklan kita harga 100.000, pas kita selling,
pas CS ngelayanin konsumen lebih sedikit, jangankan lebih jadi 150.000, jadi 110.000 pun udah itu menjadi distraksi ke pikiran konsumen dan bakal terjadinya suatu hambatan closing. Itu pengalaman saya udah beberapa kali saya coba tes gitu, tes di iklan saya buka harga gitu, pakai harga 199. Di saat saya mau bukan mau, pas saya chat si konsumen nanya harga, saya bilang 269. Otomatis kan jadi rancu antara marketing sama selling. Nah, di situ salah satu contoh relevansi yang miss gitu antara marketing sama selling. Saran saya, setelah tips setelah teman-teman bikin daftar lah, bikin daftar apa aja kekurangan kita dalam sebuah chat selling ataupun pas ngobrol langsung sama konsumen, itu kita review dan perbaiki, analisa dan perbaikan. Karena setiap proses itu harus ada trial error. Nggak mungkin dari tadi saya bilang di pertama disclaimer bahwa ini webinar ini, sharing-sharing ini nggak mungkin menjamin teman-teman bisa langsung jago jualan. Tapi setidaknya saya berbagi pengalaman tentang kenapa sih closing itu seakan-akan susah. Nah, karena kita memang belum benar-benar mengenal kita dan konsumen kita. Oke, lanjut. Nah, adapun salah satu tips agar mendekatkan diri sama closing, kalau saya pribadi yang memang sering ngiklan messenger, pas si ada chat masuk itu, saya sering buka profil mereka untuk mengetahui ini orang mana sih, kebiasaan mereka seperti apa. Contoh, kalau orang Palembang mungkin dengan sapaan Bang, atau orang Nusa Tenggara yang notabene kebiasaan mereka sapaan dengan kata-kata kakak, itu akan lebih mendekatkan kita sama konsumen kita. Mereka merasa kita itu bukan orang tidak dikenal. Mereka merasa dekat. Nah, setelah itu kita terus bangun dengan entah itu sapaan yang lainnya, dengan kabar sehat atau apa gitu. Jadi intinya kita jangan ujug-ujug pengen closing pas nanya harga. Orang memang ada juga pas nanya harga pragmatis lah, cara jualannya pragmatis, yang penting closing, lead banyak, yang penting closing. Memang kita harus closing, tapi dengan cara yang tepat, lebih mendekatkan diri pada closing. Contoh, kalau di iklan CTWA pakai landing page tapi pakai short form, kalau saya pribadi, kenapa? Untuk menangkap scraping dari nomor WA. Minimal kalaupun tidak langsung ke WA kita connect, tapi data mereka udah kita tangkap dan kita bisa follow up. Nah, salah satu tip lain dari closing gitu, dari versi saya. Nah, sebelum mungkin materinya memang tidak banyak, tapi inti materinya ini, apa yang membuat si calon buyer itu tidak jadi membeli. Kita harus review ulang apa saja kekurangan kita dalam saat chat dengan konsumen. Oke, sampai sejauh ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan diajukan.
Mas Nur Hidayat, Mas Radit, silakan. Poin intinya udah saya sampaikan. Silakan. Ini Mbak Salsabila ya. Silakan Mbak. Di open mic aja Mas, Mbak. Ya, halo, Ya silakan. iya. Eh, Kang, saya mau tanya, kalau misalkan yang tadi itu apa berlaku juga? Kebetulan saya kan jualannya itu bidang jasa ya, Kang Ya, ya. Saya jualan sebagai apa tukang rias gitu ya, ya, tukang make up. Sedangkan dari harganya itu juga sangat bervariasi ya, betul. tergantung dari misalkan dia sudah pernah ambil kursus apa, Ya, mungkin dari produk-produknya juga, dari brandingnya juga. Kalau yang tadi itu sebenarnya berlaku juga nggak sih Bang, apa untuk di bidang jasa gitu? Terima kasih. ini oke, saya langsung jawab aja. Ini berlaku untuk semua bentuk produk apapun, baik produk fisik ataupun produk jasa. Karena sejatinya setiap produk itu memang intinya semua produk itu sama, cuman beda pendekatan dalam sisi marketingnya aja gitu. Jadi si materi yang sudah saya sampaikan itu berlaku untuk baik itu produk fisik ataupun produk apa jasa gitu. Oke Pak. Oke Kang, siap. Matur nuwun Kang. Sama-sama. Next. Silakan. Kang, Ya, mangga. ini kan tadi di screen ini kan masih terlihat salah satu yang membuat Jabu tidak membeli produk kita itu poin pertama harganya mahal. Betul. Nah, pricing yang tepat itu seperti apa nih? Kebetulan saya lagi apa baru coba untuk produk brand baru. Nah, Thank you. oke, saya jawab dulu ya satu-satu. Dari harga mahal. Kalau harga mahal itu kan balik lagi ke tadi relevansi antara marketing dan selling. Nah, jika harga mahal itu anggap yang tadi kita salah target. Salah target jual Mas Radit jualan mobil ke karyawan pabrik mungkin. Yang kelasnya karyawan pabrik baru operator lah. Mungkin kalau karyawan pabrik startup manajerial gitu mungkin oke juga gitu, bisa juga. Nah tetapi harga mahal ini bisa terjadi, maksudnya bisa terjadi itu erat hubungannya dengan market yang kita tuju, ataupun market kita udah pas tetapi kita tidak memikirkan kompetitor, kita tidak melihat kompetitor jual berapa atau kompetitor kita itu anggap kayak inilah di Lazada, di marketplace itu kan banting-banting harga, karena setiap bisnis itu punya strategi masing-masing seperti itu Mas. Oke, lanjut dari Mas siapa, Teh Depita. Oh benar nggak Teh ya, silakan. Harga mahal entah di mana, cara mengatasi masuk WA dibaca hungkul. Nah kalau yang dibaca hungkul mungkin yang dibaca aja kita mungkin diawali dengan tanya kabar. Kalaupun udah kita tanya kabar belum ada respon juga, nah kita harus cepat memutuskan buyer itu prospek yang bagus atau enggak. Kalau memang prospeknya kurang bagus,
ya udah tinggalkan aja gitu. Jangan kita terfokus pada hanya pada satu konsumen saja gitu. Mungkin seperti itu, Teh Devita. Oke, next, Mas FFC Precikan, silakan di open mic aja. Atau Kang Nur Hidayat, Halo Gang, ya silakan. ini masalah eh, harga mahal, Ya. servis buruk, slow respon kan mungkin dari awalnya dulu lah, Ya. traffic datanya gitu. Ya. Nah, apakah konten juga paling berpengaruh gitu? Ya, ya sangat gimana terus? Bikin konten pertama yang hooknya bagus, terus kalau di iklan kan CTR-nya lah, Betul, gitu, betul, CTR-nya. betul. Heeh. Nah, sampai ke CS, intinya sampai ke CS lah, bagian customer selling-nya itu dia nggak, jadi si konten itu bisa memfilter orang-orang yang beneran beli sama yang tanya-tanya tuh caranya gimana sih Kang gitu. Nah, memang benar, Kang Nur Hidayat, dalam sebuah materi marketing, baik itu bentuk iklan berbayar ataupun kita bikin konten di Facebook organik, anggap kita main di Facebook lah, Facebook organik, kita memang harus memfilter dari konten. Contoh tadi saya contohkan di awal, kita jualan hijab, market kita perempuan atau wanita, tapi kita bikin kontennya itu pakai laki-laki yang berkumis. Memang sih terkesannya lucu, tapi bakal jadi rancu gitu. Nah, mungkin kalau dari pengalaman saya atau saya pernah belajar dari sisi branding juga, kita memang harus benar-benar relevan. Contoh, kita targetkan hijab tersebut untuk wanita kantoran. Nah, materi iklan kita itu harus memang bernuansa seolah-olah kehidupan mereka, entah itu pulang kantor, entah itu kehidupan si profesional ya, pegawai kantoran di rumah, seperti apa mereka. Kita harus pelajari marketnya dulu gitu. Oke, mungkin seperti itu Kang Nur Hidayat. Lanjut ke Mas FFC Precikan. Iya, halo Kang. Ya, halo. Ini mengenai teknik closing itu kan, bagaimana kalau kita arahkan 80%-nya ke landing page itu dengan LP super convert. Nah, sisanya itu kita arahkan ke WA gitu. Itu gimana Kang? Ya, memang saya langsung jawab. Memang bagusnya seperti itu, Mas. Jadi kita filter buyer itu melalui landing page, entah itu berbentuk product knowledge ataupun deskripsi produknya gitu. Jadi mereka benar-benar tahu apakah benar-benar mereka membutuhkan produk tersebut atau enggak gitu. Jadi kita benar-benar ke filter yang siap di CS-in itu yang seperti apa gitu. Jadi nggak asal masuk lah kasarnya gitu. Seperti itu mungkin. Ke filter semuanya. Ya. Next dari Mas Abi Adi. Jadi misal kalau ada lead customer awal masuk tanya harga, kita jawab langsung harga atau fitur dulu. Bagusnya kita greeting dulu lah. Sapa mereka dengan entah itu selamat pagi, apa kabar gitu. Kalaupun memang banyak, nggak sedikit yang langsung nanya harga, dijawab harga gitu. Nggak sedikit. Cuman di rata-rata itu bakal tenggelam dengan sendirinya. Contoh tenggelam dengan sendirinya itu mereka nggak bakalan muncul lagi. Nah, kalaupun kita diawali dengan greeting, kalau pengalaman saya diawali dengan salam atau apapun, kalaupun nggak jadi beli sekarang, di next time, entah itu di 2 hari atau 3 hari atau seminggu, mereka akan balik lagi gitu.
Nah, jadi keunggulan kita itu dengan mengenal mereka itu, kan closing itu memang bagusnya itu secepatnya. Tapi kalaupun kita nggak bisa closing sekarang, closing besok, closing lusa, apa salahnya? Tetapi kita tetap closing gitu. Mungkin seperti itu. Nah, dari Mas Irul Modip, Kang, bagaimana cara mengatasi kalau ada konsumen yang keberatan karena ongkirnya mahal? Kalau ongkirnya mahal, kalau saran saya itu mending di include saja sama harga produk. Contoh kalau produknya 100.000, terus ongkirnya 20.000, kita bikin harga berapa? Harganya 120.000 aja. Itu salah satu mengantisipasi keberatan di ongkir gitu. Mungkin seperti itu, Mas Irul. Nextnya, masih ada lagi? Belum. Ya, silakan. Halo Kang, Ya, halo. Halo, izin tanya Kang. silakan. Ya, jadi kan ini ya mungkin yang saya Gimana? kita harus membangun trust, kepercayaan dulu ya. Betul. Antara Suaranya nggak jelas, Mas Andri. saya chat aja tuh ya. Boleh. Silakan. Nah, mungkin seperti itu sambil kita nunggu pertanyaan dari Mas Andri. Tadi kita review dari harga mahal, servis buruk. Namun cuman yang seringnya memang di harga mahal. Kita balik lagi nanti mungkin ke relevansi dari si konten marketingnya. Entah itu dibuat eksklusif kah kalau memang harganya mahal. Contoh, kalau kita bikin harga mahal itu kan bisa dilihat dari konten. Kalau kita bikin foto asal-asalan itu, mungkin orang nggak terlalu tertarik. Pas di saat pun tertarik mereka butuh karena lihat konten marketingnya kok nggak sesuai dengan ekspektasi mereka gitu. Nah, mungkin salah satu solusi untuk mengatasi harga mahal itu kita bikin konten yang lumayan high class lah gitu. Nggak terlalu high class juga, kita sesuaikan aja dengan harga produk kita gitu. Oke, dari Mas Andri mungkin bisa dicontohkan kan cara membangun kepercayaan di Messenger atau chat WA. Intinya kalau dari saya itu, pertama mungkin dari sapaan ke mereka agar mereka merasa kita itu bukan orang lain. Contoh, saya dulu pernah sama orang Kalimantan, kalau dalam bahasa Sunda mah disebut pancakaki, kita nanya dulu mereka apakah mereka, contoh yang dari Kalimantan itu, saya ngobrol-ngobrol dulu, nggak langsung ke produknya, tinggalnya Kalimantannya sebelah mana, kalau memang terus dia jawab, oh aslinya saya bukan dari Kalimantan, tetapi di Bandung, di Jawa Barat. Nah, kita langsung manuver dengan bahasa yang memang dari asal mereka gitu. Kalau kita bisa memahami, kalau saya kan memang orang Sunda, si calon buyer kita orang Sunda gitu, saya langsung ubah bahasa saya ke bahasa Sunda. Nah, itu salah satu pendekatan untuk membangun kepercayaan. Seperti itu, Mas Andri.
Next, yang lainnya. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, karena memang poin inti dari webinar kali ini, apa sih yang membuat calon buyer tidak jadi membeli produk kita? Berarti kalau saya simpulkan itu, yang pertama, ini hanya contohnya. Harga mahal, servis buruk, dan slow respon itu hanya salah satu contoh. Tetapi poin pentingnya, kita itu belum mengenal konsumen kita, dan kita belum mengenal diri kita sebagai seorang sales gitu. Kita jangan terfokus pada closingnya, karena closing itu bisa terjadi sekarang ataupun besok. Kalau mereka udah trust, anggap di WA. Saya pernah gini, jualan pemutih gigi. Pemutih gigi itu harganya di Lazada 8.000 kalau salah. Saya jual ke orang Sulawesi apa gitu. Saya lupa lagi tepatnya gitu. Saya membangun kepercayaan. Setelah mereka beli sekali, saya bangun lagi dengan sapaan, entah itu dengan menyapa status WA mereka. Nah, kebetulan pada saat itu beliau memasang status keponakannya yang sakit. Saya tanya ke mereka, ke dia, bukan tanya sih, sapaan aja, semoga lekas sembuh. Akhirnya di situ, karena mereka merasa diperhatikan, akhirnya saya closing lagi dengan, kalau nggak salah, 12 paket pada saat itu. Mungkin seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Kang Devianto. Silakan Kang Devianto, bisa open mic ataupun di chat. Oke Kang, mau nanya nih Kang. Silakan. Untuk masalah dari service buruknya ya. Jadi gini Kang, kita tuh untuk masalah leads WhatsApp tuh aman aja gitu. Tapi dari segi orangnya tuh melalui sistem metode pembayaran ada dua. COD. Orang tuh udah minta COD sama yang sistem transfer kan. Iya betul. Kebetulan di saya itu gak ada sistem COD. Karena hindarin dari barang yang gak diterima lah. Betul. Gimana lah. Makanya kita kan produknya juga sistem custom kan, request gitu. Jadi barang apa yang diinginkan, jadi kita yang dibuat gitu. Otomatis kalau misalnya kita bikin sistem COD, takutnya dia tuh cuma kayak iseng-iseng doang. Barang udah dikirim barang lagi malah kita yang rugi. Nah, kita tuh dari list WhatsApp itu suka ada yang udah nanya harga, minta diskon harga, udah dikasih, tapi dia tetap minta COD. Tapi di sisi lain kita tuh nggak bisa COD. Nah, kita udah dijelasin gini bahwa kita tuh nggak ada sistem COD. Terus dia tuh malah hilang begitu aja gitu. Ditelan bumi ya. Kemana lagi? Ya, nah itu. Nah, mungkin ini menurut Eka sih cara solusinya itu kayak gimana sih? Mungkin jawaban pertama itu hampir mirip sama Teh Devita tadi. Ya, intinya bisa jadi buyer tersebut itu memang bukan market kita yang sesungguhnya. Karena sejatinya kita tidak bisa membuat semua orang suka sama kita. Nah, di awal memang saya bahas market kita itu udah pas belum? Yang masuk, entah itu kan kalau di Facebook itu ada interest ya, setting interestnya, betul, setting interestnya kita udah pas belum? Kadang kalau anggap saya bikin iklan itu pakai broad tanpa interest. Nah, memang
dalam si Broad itu banyak aja, ada aja yang kayak iseng mencet. Contoh pasti kita tanya, aduh kepencet apa gimana gitu, ya udah kita biarin aja kalau lead yang kayak gitu mah gitu. Karena apa, kalaupun mereka bener-bener mau beli, mereka akan balik lagi, saya yakin itu gitu. Ataupun kalau memang leadnya udah masuk nih, si konsumen udah pegang, anggap simpen nomor kita udah simpan nomor si konsumen, kita edukasi melalui status WA. Mungkin salah satu solusi untuk si buyer yang memang belum bener-bener hot lah kasarnya. Kan memang si buyer itu ada yang hot, ada yang warm, ada yang cold, ya sama hot gitu. Nah, mungkin lebih ke edukasi lah, gitu Kang. Kebetulan sih saya tuh udah nyoba analitik juga sih. Analitnya itu ngetesnya itu kayak bikin apa yang tadi dibilang sama Kangnya, bikin story WhatsApp, apakah dari si customer itu nge-save atau nomor kitanya atau enggak, ternyata nge-save. Pernah sih closingnya juga menjauh dari KPI dari iklan, alhamdulillah gitu. Terus kita tuh ngerasa apalagi gitu yang selain solusi itu tuh, solusi gimana sih seorang itu tuh nggak beli sistem COD gitu. Padahal kita tuh udah pakai sistem custom audience tuh udah pakai lookalike, non broad gitu. Ya gitu. Karena kan memang si Facebook juga ada disclaimer itu hanya estimasi, bukan realnya memang seperti itu gitu. Kadang ada aja entah itu disebut bounce rate ataupun misleading gitu, pasti ada aja gitu. Karena memang sejatinya tidak bisa menjamin 100% gitu, intinya seperti itu. Oke Kang, makasih. Ya, oke. Next. Oke, Kang, kalau pakai interaksi apakah bisa di look alike? Kalau saya sih pakai juga, karena di interaksi saya sisipkan pixel, ada settingannya di bawah di materi, di pas setting iklan itu pixelnya kita tentukan ke arah, kita bikin, anggap produk kita itu udah ada produk contoh Pro Asma, kita bikin pixel si Pro Asma untuk konversi. Nah, di saat kita bikin iklan interaksi, si pixelnya tadi disisipkan juga. Nah, anggap kita off dulu, kita bikin pixel untuk konversi tapi nggak dipakai, kita pakai interaksi, tetap aja si pixelnya bisa jalan dibikin lookalike. Oke, next dari Mbak Ripdatun Nisa, Bang, kenapa kalau saya retargeting pakai pixel hasilnya kurang maksimal, nggak dapat lead juga, apa yang salah? Nah, kalau saya pribadi itu jujur saya jarang pakai lookalike, saya jarang pakai retargeting. Kalau saya itu lebih ke baca laporan iklan. Yang pertama mungkin di sana di laporan iklan kan ada entah itu usia, entah itu platform, entah itu lokasi. Nah, seperti itu. Nah, saya scaling itu jarang, mungkin hampir nggak pernah retargeting. Mendingan retargeting dengan si data yang kita punya aja. Kalau pengalaman saya, contoh kalau saya itu retargeting, saya gabung antara pixel, karena pixel nggak terlalu detail. Menurut saya nggak terlalu detail. Laporan iklan di Facebook itu nggak terlalu detail. Yang lebih detail itu saya gabungkan dengan Google Analytics. Nah, dengan Google Analytics itu sampai tipe handphone pun ada. Tipe handphone, lokasi,
jaringan yang mereka pakai. Nah, makanya leads-nya itu benar-benar lebih nancep lah kasarnya gitu. Kita tinggal review dengan analisa. Contoh, ada yang masuk lead kita di Google Analytics itu, entah itu handphonenya pakai apa, ABC lah. ABC itu range-nya berapa sih harganya? Harga si range si HP tersebut. Otomatis kalau harga, entah itu harga dari mulai 1 juta, 2 juta, kebanyakan yang harga berapa? Contoh dari HP-nya dulu gitu, dari smartphone yang mereka pakai untuk mengakses iklan kita ataupun landing page kita gitu. Nah, dari situ kita bisa membuat review summary bahwa iklan kita itu atau produk kita itu masuk ke market A yang penghasilannya di atas 3 juta. Nah, seperti itu. Jadi saya intinya jarang pakai pixel untuk retargeting. Pixel hanya untuk tracking aja, tracking dari iklan sama untuk baca dashboard. Meskipun kebanyakan misleading juga sih. Yang lebih misleading lagi itu CTWA gitu. Kalau pakai Google Analytics harus bikin Google Ads? Nggak harus pakai Google Analytics, itu nggak harus pakai Google Ads. Memang sejatinya si Google Analytics disediakan untuk iklan di Google, tapi kalau kita bisa mengoptimalkannya, kita bisa gabungkan dengan iklan Facebook juga gitu. Oke. Next, ada lagi? Kita sharing-sharing aja, ngobrol santai. Kang, mau nanya dong. Silakan. Oke. Sorry, yang tadi yang Google Analytics ya. Ya. Kalau Google Analytics kan itu bisa kan masukin pixel. Itu masukinnya itu ada, soalnya kan di Google Analytics ada all page, ada analytic conversion, Ya. Nah, kalau misalnya kan kita tuh kayak gimana ya, sistemnya kayak e-commerce tuh. Ya. Emang sih ada di website saya tuh emang ada kayak flying button, yang standby kayak gitu. Ya. Kalau misalnya kita ditanam pixel Di playing buttonnya. tapi ditanam pixel di Google Analytics tapi masuknya ke all page, itu kira-kira lebih kayak ke trigger nggak menurut Akang? Ini mah kan sharing aja ya kan? Iya, nggak apa-apa. Jadi si playing buttonnya yang pakai pixel ya? Kalau di pixel di Facebook Ads tuh udah ditempel gitu. Si playing buttonnya itu get leads, tapi yang ditempelnya itu di Google Analytics-nya. Nah, saya tuh kemarin itu mencoba di Google Analytics ditanam gitu si pixelnya itu, supaya lebih enak analitiknya juga. Tapi saya tuh kira-kira ini enaknya conversion atau all page ya, kayak gitu. Saya tuh bingung. Kalau itu jujur saya belum pakai untuk conversion, tetapi saya lebih ke sisi analisa yang leads yang masuk itu memang sesuai dengan target kita atau enggak, seperti itu. Yang dengan sesuai dengan kebutuhan apa yang kita maunya gitu. Betul. Oke, ada waktu sekitar 6 menit lagi untuk tanya-tanya sebelum saya tutup materi ini. Masih ada lagi? Dari Mbak Salsabila, Kang, kalau mau jualan barang baru, tes iklan, mau cari produk winning, tapi produk belum ada di saya. Kalau saya itu bikin iklan dulu aja, gitu. Ini tengah bejaan, beak waktu setan.